ditahan oleh beliau, falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak berbicara dalam satu hari itu dengan siapapun. Jadi beliau menahan diri dari berbicara. Jadi saum juga namanya, puasa beliau, tapi puasa ngomong, tidak ngomong. Kalau dalam ayat yang khusus membahas puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam, ya. Jadi saum ataupun siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Ya, menahan diri. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi saum di sini secara syariat apa? Al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubish syamsi bi niyatin makhsusah. Puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja nanti dibahas ke depan. Min tulu'il fajr, dari tenggelamnya fajar, dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu kapan? Apa terbit fajar? Waktu subuh, waktu adzan subuh itu terbit fajar. Tapi di Indonesia, supaya meyakinkan kita, fajar itu, adzan subuh di Indonesia itu agak diperlambat sedikit supaya meyakinkan kita masuknya waktu sholat subuh. Jadi tidak berada dalam waktu yang syak istilahnya. Ya. Maka ulama menyusun jadwal sholat itu lebih lambat 4 menit. Ya, lebih lambat 4 menit. Jadi 4 menit kira-kira, perkiraan ya kita, sekitar 4 menit sebelum adzan subuh itu sudah mulai berpuasa. Itu. Jadi jangan 4 menit sebelum adzan sudah berbuka, masih minum, masih ngerokok, masih nyemil. Adapun ada jadwal imsakiyah yang imsak di situ, itu biasanya disebut dengan istilah tanbih. Itu biasanya berapa menit sebelum adzan? 10 menit. Itu tanbih, peringatan, persiapan untuk kita menahan diri. Maka upayakan dalam waktu 10 menit sebelum adzan subuh, kita tidak lagi makan, tidak lagi minum, tidak lagi melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Walaupun kalau seandainya cuma minum jam segitu, masih dikategorikan dalam waktu sahur, ya, masih boleh, tidak batal puasa. Namun, ya, makanya jangan sampai terlalu mepet gitu. Jadi beda dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu azan subuh itu memang tepat di waktu azan, waktu masuk sholatnya. Ya. Masuk menit pertama langsung azan Arab Saudi itu. Beda dengan negara kita. Jadi agak diperlambat oleh para ulama. Begitu susunan yang disebut oleh yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau udah 4 menit jangan lagi dah. Ya. Jadi untuk ikhtiyat, berhati-hatinya kita. Jadi memang pembahasan ini dari tahun ke tahun banyak diperselisihkan. Ya. Maka supaya kita keluar dari perselisihan para ulama, maka udah waktu tanbih itu jangan lagi ngapa-ngapain. Ya, jangan lagi melakukan segala sesuatu yang batalkan puasa, supaya tidak masuk lagi dalam perdebatan gitu. Ya, supaya kita pun tidak was-was juga. Itu. Sampai tenggelamnya matahari, ya ini azan maghrib. Ya. Biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Nanti dibahas tentang niat. Jadi adapun ayat yang
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ada beberapa poin yang kita perlu pahami. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, nidaul iman. Disebutkan dalam kitab Safwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang beliau baru meninggal kemarin sebelum Ramadan. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalimat seperti itu adalah nidaul iman, panggilan keimanan kepada umat-umat Islam. Supaya apa? Supaya berkobar api keimanan mereka. Hei, orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Jadi ketika dipanggil dengan panggilan iman, saya merasa terpanggil. Nah, begitu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi biasanya kalau Allah memulai ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu menandakan ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Tetapi kalau masih ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu menandai mana surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Baik. Yang kedua, ini menandakan kita ada penghormatan terhadap orang-orang yang mendahului kita. Ya. Ada apa istilahnya, kita tuh menyambung, mengingat kembali sejarah orang-orang yang mendahului kita. Maka disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga orang-orang sebelum kalian, min ummat, daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud yang beliau terkenal puasanya. Bahkan kita masih disyariatkan untuk melaksanakan puasa Daud. Yang ketiga, menyampaikan kepada kita bahwa tujuan daripada puasa adalah ketakwaan. Jadi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan maksimal, maka hadiah utama dari Allah Subhanahu wa taala adalah muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Ya. Itulah yang hakikatnya orang yang faizin. Ya, minal aidin wal faizin. Ya. Orang-orang yang berhari raya nanti siapa? Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bukan mereka yang pakai baju baru, bukan mereka yang pakai kendaraan baru, bukan mereka yang punya THR jutaan rupiah, enggak, bukan mereka. Ya. Tapi mereka yang dapat menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mereka lah faizin. Apa arti faizin? Pemenang. Orang yang menjuarai dalam sebuah perlombaan. Kita ini berlomba dengan siapa? Dengan nafsu kita. Ya, dengan nafsu kita. Bahkan berperang dengan nafsu kita. Apa kata Nabi ketika beliau bersama para sahabat pulang dari perang Badar? Ya. Apa kata beliau? Kita pulang dari perperangan kecil menuju perperangan besar. Padahal perang Badar itu perang terbesar dalam sejarah Islam. Ya, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW pernah ikut perang. Terkenal perang Badar. Bahkan orang-orang yang wafat dalam perang Badar itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa perang Badar. Terjadi bulan Ramadan. Jadi pulang dari itu kata Nabi, kita menuju peperangan yang besar. Nanya sahabat, apa itu peperangan yang besar? Berperang melawan hawa nafsu. Kalau dicerita tentang hawa nafsu, bahkan penciptaannya, nafsu itu pembangkang luar biasa. Ya. Akal diciptakan, ditanya sama Allah, wahai akal, siapa engkau, siapa saya? Kata akal, engkau, saya hamba, engkau adalah Allah Tuhanku. Udah, kata akal. Tapi ketika nafsu ditanya, nafsu, engkau siapa, saya siapa? Engkau, aku. Nafsu tuh. Kau, aku, kata dia. Tanya lagi sama Allah.
Siapa kau, siapa aku? Jawab kayak gitu lagi sampai 3 kali. Baru dia sadar. Oh, aku adalah hamba yang lemah, engkau adalah Tuhan yang wajib disembah. Ya. Jadi saking bengaknya nafsu itu, maka kita berlomba berperang dengan hawa nafsu. Jadi ketika keluar Ramadan dapat menahan hawa nafsu kita, maka kita disebut dengan orang yang menang, faizin. Maka kitalah yang layak mendapat ucapan minal aidin wal faizin. Itu. Jadi Ramadan ya, terkait puasa Ramadan khususnya disyariatkan untuk umat Islam semenjak tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Tepatnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, habis itu Ramadan, bulan Sya'bannya itu baru disyariatkan untuk menjalankan ibadah puasa. Sebelumnya belum disyariatkan. Lama Nabi dakwah di Mekah belum disyariatkan puasa, belum ada puasa-puasa. Hijrah ke Madinah belum juga, Nabi masih menata umat, ya, membangun umat, ya, membangun akidah, sampai akhirnya di Madinah 2 tahun setelahnya baru muncul syariat ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW puasa di bulan Ramadan itu sebanyak 9 kali, ya, 9 kali beliau puasa dalam seumur hidup. 9 kali Ramadan, 8 diantaranya beliau puasa sebanyak 29 hari. Kurang ya, tidak nyampe 30. Cuman 1 hari beliau puasa sampai 30 genap. Ya. Adapun kata Ramadan itu nama bulan Arab atau bulan Hijriyah yang merupakan afdhalus syuhur, paling afdolnya bulan. Ya, memang Ramadan tidak termasuk bulan yang disebutkan arba'atun hurum, tidak. Ya, tidak termasuk bulan yang diagungkan, yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Ya, yang disebutkan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Ramadan berarti bukan bulan agung, enggak. Ramadan punya keagungan sendiri. Bahkan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya bulan Ramadan. Ya. Kalau 4 bulan yang agung tadi Allah sebutkan secara umum, namun dirinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara Ramadan memang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Disebutkan, kalau sudah disebutkan sesuatu dalam Al-Qur'an, kalau tidak itu sangat mulia, berarti itu sangat hina. Ya, kalau ada sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak itu sangat mulia, berarti itu sangat hina. Abu Lahab disebutkan dalam Al-Qur'an, saking hinanya Abu Lahab. Ya. Kemudian Fir'aun, bukan karena bagus nama Fir'aun ya, ada dalam Al-Qur'an. Tidak, itu saking hinanya Fir'aun. Ya. Ramadan kenapa disebutkan dalam Al-Qur'an? Karena saking mulianya bulan Ramadan. Disebut dengan Ramadan, ada satu pendapat mengatakan karena bulan ini ketika orang Arab meletakkan nama Ramadan dalam waktu 30 hari tersebut, cuaca di Arab waktu itu sangat panas, ya, syiddatul har, sangat panas. Maka dinamailah Ramadan, berasal dari kata romdo. Romdo itu artinya sangat panas, cuaca yang ekstrim, sangat panas. Bahkan disebutkan juga Ramadan li'annahu yarmiduz dzunub, karena dia membakar dosa. Jadi orang yang masuk bulan Ramadan, yang ibadah di dalamnya, maka dosa-dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun ayat-ayat yang menerangkan tentang puasa, ya. Kemarin khutbah saya sebutkan ada sebuah ayat, itu panjang sebetulnya ya. Sebelumnya ada
as-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, sebelum itu banyak ya, panjang ayatnya. Ada enggak tiga baris atau 4 baris? Enggak hafal juga saya. Jelas Allah mengatakan, wahai orang-orang yang berpuasa, laki-laki maupun perempuan. Kemudian wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang laki-laki dan perempuan yang menjaga dan mengingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak di setiap waktunya. A'addallahu lahum maghfiratan, maka Allah siapkan baginya maghfirah, ampunan. Maka orang yang berpuasa bulan Ramadan itu insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan berikutnya apa? Ajran azima, balasan yang agung, pahala yang besar. Berapa besar? Nah, dikuatkan oleh hadis Nabi. Kullu hasanatin bi'asyri amsalha, setiap amal kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, fahuwa li, karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalas pahala puasa itu. Nah, jadi ajran azima kata Allah di dalam Al-Qur'an, dikuatkan wa ana ajzi bihi dalam hadis kudusi, dan saya yang akan membalas pahala puasa itu. Ya, saking besarnya. Ya, saya sering mengumpamakan ibarat orang yang dibalas pahala puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala sama ketika kita ini lagi iuran misalnya, patokan bangun masjid. Ya, kita bukan langgar lagi ya, masjid, bangun masjid misalnya. Si A nyumbang 2 juta, si B 2 juta, si C 2 juta, si D 2 juta. Datang si Z misalnya, beliau orang yang kaya raya, duitnya banyak, dermawan luar biasa. Tiba-tiba ngomong, apa lagi? Saya yang nanggung semuanya. Wah, kan aman kita. Selesai urusan. Nggak mikir lagi dari mana ngambil duit nih. Ana ajzi bihi, saya yang akan nanggung semuanya. Nah, jadi Allah nih yang maha kaya, yang maha dermawan. Adakah yang lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Adakah yang lebih mulia dari yang lebih kaya dari Allah? Tidak ada. Maka dengan ngomong Allah yang sedikit itu, firman Allah yang sedikit itu, kalau kita betul-betul memahami maksud Allah, maka lega hati kita. Ya, coba kita tadabbur sedikit, wa ana ajzi bi, akulah yang nanggung ini. Ya, Allah nih yang ngomong, bukan orang-orang biasa, bukan calon anggota dewan ya. Calon anggota dewan ngomong waktu nak nyalon, ya saya yang bayiin ini semua. Habis nyalon udah selesai, enggak ada lagi. Nah, Allah yang ngomong. Kalau sudah Allah yang ngomong, enggak ada ingkar janji, ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkar janji. Ya. Allah yang ngomong, percaya ada gitu. Percaya ada, Pak? Percaya ada? Enggak percaya, kurang iman kita. Harus percaya kepada apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kemudian hadis lain, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka ba'adallahu minhu jahannama, maka Allah jauhkan dia dari neraka Jahannam. Masirata mi'ata amin, sejauh 100 tahun perjalanan. 1 hari itu. Ya, kalau orang berjalan pakai jalan kaki lah dulu, berapa jauh lah. Ya. Ini na'udzubillah misalnya, ini neraka. Nah, kita jalan dari sini ke arah mana saja. 100 tahun jalan kaki dulu. Berapa jauh sudah? Ya enggak? Apalagi yang jalan pakai motor, apalagi pakai mobil, apalagi pakai pesawat. Ya, apalagi pakai buruk. Jauh nih ya. Itu. Balasannya yang 1 hari, bagaimana yang puasanya 30 hari, maka jauh sekali. Maka bulan Ramadan ini terkenal dengan
10 pertama bulan malam maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat, ya, kasih sayangnya Allah. Yang ketiga, idqum minan nar, penjagaan Allah dari api neraka. Maka ada hadis itu, as-siyamu junnatun wa hisnun. Ya, siam atau puasa itu benteng. Kalau orang perang itu perisai, ya. Tameng, hasinun minan nar, yang membentengi kita dari neraka. Itu. Kalau orang yang puasa, maka dia punya benteng yang enggak akan tembus oleh panasnya api neraka. Ya, ada orang zaman sekarang bikin rumah anti kiamat. Oh. Kira-kira enggak rumahnya itu? Agak dibakar api neraka, hangus semua. Tidak. Yang dimasukkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, api di dunia ini cuman debu aja, bukan debu lagi, ya. Kayak kalau kita hangat-hangatan di api unggun tuh, hawa hangatnya itu baik itu istilahnya. Belum apinya itu. Nah, kalau apinya tidak mempan seberapa kuat pun baja yang ditempa untuk membuatnya, maka akan hangus. Maka yang mampu membentengi kita apa? Puasa kita sendiri. Ya, puasa kita. Makin banyak puasa, makin kuat benteng pertahanan kita dari api neraka. Kemudian lis-shaimi, hadis Nabi lagi, bagi yang puasa itu farhatani. Ada 2 kebahagiaan. Idza aftara, yang pertama apabila dia berbuka, fariha, dia akan senang. Ya, ada orang puasa habis buka nangis, ya. Allah, sedih aku. Ya. Tapi ada ulama kalau udah lebaran, beliau ada kesedihan tersendiri. Itu, ya. Itu senang biasanya. Siapa yang kalau habis buka puasa itu pasti senang. Ya. Kemudian wa idza laqiyallah, apabila bertemu kepada Allah, fariha bisaumihi, maka dia senang menyodorkan puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir ini hadis kata Imam Ghazali dalam kitabnya bab siam juga, bab puasa, menilai hadis ini hadis dhaif memang, ya. Cuman hadis dhaif bisa kita gunakan untuk memotivasi diri kita dalam beribadah. Apa kata hadis ini? Sumtus shaim, diamnya orang puasa itu tasbih, bagaikan tasbih. Nah, diamnya. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya itu ibadah, tapi jangan tidur baik, ya. Maksudnya itu kalau dibandingkan dengan tidurnya orang yang tidak puasa, mending tidurnya orang puasa. Tapi mentang-mentang oh ya ada dalilnya nih, tidur aja lah. Salah juga, ya, tak? Ya. Apalagi subuh-subuh nih, enak nih tidur habis sahur, perut kenyang. Balik ke rumah tidur tuh lah, bangun-bangun jam 8 jam 9. Enak. Ya. Baik. Jadi naumuhu ibadah, maksudnya lebih mending tidurnya orang yang puasa. Wa du'auhu mustajab, dan doanya ini mustajab, ya. Kalau doa mustajab itu didukung oleh hadis-hadis yang lain banyak, ya. Orang yang berdoa, orang puasa yang berdoa itu doanya mustajab, didukung oleh hadis-hadis sahih banyak. Wa amaluhu mudha'afun, dan doa-doa dan amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, orang yang berpuasa tiada yang kekurangan atas dirinya, kecuali semuanya adalah untung itulah, tidak ada rugi, ya. Ayo ruginya aku hari ini, orang makan enak kalau aku tidak, gara-gara puasa nih. Tidak kayak gitu, untung kita, ya. Itu sedikit motivasi yang diawali oleh kitab ini sebelum memasuki bab fikih dalam bab puasa.